Jadi ketika Allah turunkan Al-Fatihah sampai An-Nas, itu kalau kita keluarkan ayatnya, suratnya, dibuat tema-tema kehidupan, kita akan keluarkan dan kita temukan. Ditemukanlah pedoman kehidupan yang kalau diikuti akan mengantarkan orangnya pada puncak kesuksesan tertinggi, dan tempat yang ditinggali akan berubah menjadi tempat yang makmur, berperadaban, dan membawa pencerahan untuk dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi ja'ala alhamda miftahan lidhikri wa dalilan ala alaihi wa 'azamatihi wa sababan lil mazid min fadli. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kita hormati, kita banggakan, izin saya mendahulukan tuan rumah Bapak Gubernur Bapak Haji Herman Deru. Tidak banyak mungkin yang tahu di sini, Deru itu singkatan dari Orde Baru. Karena beliau itu lahir berhenti Orde Lama pindah ke Orde Baru. Jadi diberi namalah kemudian Herman yang lahir di awal Orde Baru. Sebetulnya ada doanya. Jadi kepemimpinan beliau itu diharapkan selalu melahirkan kebaruan-kebaruan untuk Sumatera Selatan yang bermanfaat untuk seluruh masyarakatnya. Ya, jadi kalau beliau nggak buat yang baru yang baik untuk Sumsel, boleh dibilang Bapak Herman Deru. Pak Wagub yang kita hormati, Pak Haji Cik Ujang, semoga diberikan kesehatan, kekuatan dalam membersamai memimpin Sumsel ini menuju provinsi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pengurus dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II, tanpa kecuali kita doakan semoga seluruh pengurusnya, ulama-ulamanya, habaibnya, 150 imam yang ada di sini diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadatul ulama al-fadil hadara ma'ana wa tasharrafna bihudurihim. Yakun ma'ana al-yawm fadilatul ustadz Dr. Abu Bakar Muhammad Abu Suwair, Amid Kuliat ad-Da'wah al-Islamiyah Tarablis Libya. Kita juga ada tamu spesial. Yang pertama ada rektor Kuliah Dakwah Islamiyah, satu-satunya kampus di dunia yang memang tempatnya hanya disiapkan untuk mencetak dai dan ulama level dunia. Nah, khusus untuk momen kali ini beliau datang langsung dari Tripoli, dari Libya, ditemani salah satu pejabat utama dari Kementerian Pendidikan, yaitu Fadilatul Ustadz Dr. Ahmad. Kita ada juga di Dr. Ahmad ini tokoh pendidikan, orang nomor 2 Pak di Libya yang aksesnya langsung ke Perdana Menteri. Dan terakhir ini sengaja saya akhirkan untuk memberikan kesan yang lebih kuat. Ini ada putra daerah. Sebetulnya acara ini kita siapkan di bulan Februari, tapi Allah berkehendak lain, disesuaikan di bulan April. Kita ikut kehendak Allah. Rupa-rupanya tokoh ini lahir di Sumsel, bulannya bulan April. Jadi lahirnya 10 April, sekarang beliau ulang tahun yang ke-48. Jadi di miladnya ini ingin kembali ke Sumsel, memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sumsel,
dan salah satunya bagaimana kebaikan itu nanti melahirkan generasi yang membangun bangsa, setidaknya dimulai dari Sumatera Selatan ini. Ini Bapak Haji Setiawan Ikhlas, utusan khusus Presiden di bidang perbankan dan ekonomi. Jamaah sekalian, ini Pak Agub dan seluruhnya, wajah-wajahnya bukan wajah wong kita semua ini. Ini ahli Quran, biasanya kita adakan setahun sekali, bertempat di Istiqlal. Itu kalau kami undang, insya Allah kurang lebih 250.000 orang datang, Pak. Nah, tapi biasanya kami sapa dulu per daerah, per provinsi, sehingga nanti di puncaknya akhir tahun kita berdoa untuk umat Islam, bangsa dan negara. Dan pertama kali kita adakan untuk menyapa daerah, alhamdulillah kita mulai dari Sumatera Selatan ini, bertempat di Masjid Agung yang sangat bersejarah ini. Ini masjidnya berdiri tahun 1738. Jadi sudah lebih daripada 270 tahun. Dengan keikhlasan yang luar biasa. Saya tadi lihat tiangnya itu masih kokoh. Kaligrafi Qur'annya itu ada algoritma, ada kode-kodenya. Setiap dinding itu ada pesan-pesan dari tetua ulama-ulama kita, yang kalau dibaca urutan ayatnya, itu menginginkan semua anak Sumatera Selatan itu sukses di usia 40 tahunnya, jadi orang-orang yang berguna, bisa membangun keluarganya dengan baik, dan kembali menjadi sosok-sosok yang menginspirasi. Itu ayatnya bisa ditemukan di ayat itu. Kalau Anda masuk ke masjid, mulai dari sisi kanan sebelah mimbar sampai dengan ke ujungnya. Dimulai nanti kita akan temukan surah Ali Imran di ayat ke-25 sampai kemudian ditutup dengan doa Quran surah ke-46 di ayat ke-15. Itu algoritma yang ada di masjidnya. Dan mudah-mudahan yang hadir saat ini itu insya Allah boleh jadi itulah kadar-kadar yang diinginkan oleh tetua kita yang membangun Sumatera Selatan untuk Indonesia Emas 2045 insya Allah. Nah, itu tidak cukup dengan amin itu. Kita harus mulai dulu kajian kita. Bapak Ibu sekalian, mengapa harus Al-Quran? Mengapa harus Al-Quran? Seperti kita ketahui, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tidak biasa. Jadi kalau kita urutkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam alaihissalam, itu kita temukan tempatnya itu sudah bagus, sudah tertib, sudah baik. Nabi Isa diutus di lingkungan Romawi, tempatnya sudah maju, punya peradaban, ada kolosium. Sampai sekarang kalau main ke Italia, ke Libya, Mediterania sampai ke Turki, kita akan temukan peninggalan-peninggalan Romawi yang sekarang situsnya masih ada. Nabi Isa dikirimkan di tempat yang sudah maju, punya peradaban, sistemnya sudah bagus. Ke atas tarik sampai ke Nabi Musa, lompat sedikit. Nabi Musa hidup di eranya Fir'aun, sudah maju, punya piramida, masyarakatnya punya peradaban, sistemnya sudah terukur. Nabi Ibrahim naik ke atas, Namrud sudah maju, bahkan punya piramid, pemerintahan sudah bagus, sistem sudah baik. Naik ke atas sampai Nabi Nuh, sudah ada teknologi, sudah berjalan dengan baik, kemapanan pertanian, sampai Nabi Adam diturunkan pun pengelolaan dunia di masa beliau, walaupun awal pertama turun, itu sudah runtut. Jadi kalau kita urutkan dari mulai nasab Nabi Muhammad ke Nabi Adam, sebelum Nabi Muhammad diutus, keadaan tempat masyarakatnya cenderung relatif sudah mulai baik dan stabil. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nakhur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Rafakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matusyala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Coba ulangi itu, bagus tuh.
Nah, ini sampai ke atas ini sudah terukur. Tapi zaman Nabi Muhammad, saat beliau diutus, masyarakatnya itu sudah beda. Saking bedanya, disebut nama masyarakatnya dengan jahiliyah. Jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Itu gabungan jahlun dengan jahil. Jahlun perbuatannya, jahil itu orangnya. Jadi kalau orang sudah terbiasa berbuat yang buruk, berbuat kriminal, digabungkan jadi satu, orang dan perbuatannya itu berubah namanya menjadi jahiliyah. Singkatnya, masyarakat yang hidup saat Nabi diutus itu sudah khatam kriminal. Di Palembang ada yang mabuk dah. Nah, kalau di zaman jahiliyah itu mabuknya sudah khatam. Pemabuk prematur, pemula pertama kali mabuk itu minimal 5 kali mabuknya. Bayangkan bagaimana yang profesional itu. Zina khatam, pencurian, pertikaian, perampokan, pembunuhan, sehingga semua landscape itu gambaran umum masyarakatnya itu disebut dengan jahiliyah. Tempatnya belum maju. Biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Disifati oleh Al-Quran, tempatnya tandus, batuannya banyak, padang pasirnya luas, bukit-bukitnya tinggi. Jadi zaman Nabi kita belum temukan gedung pencakar langit, pepohonan dengan buah-buahan, kendaraan-kendaraan seperti sekarang berseliweran di Mekah, itu tidak ada. Nabi hijrah dari Mekah kemana? Bukan Pak Gub. Ada sejarah yang belum lengkap. Nabi tidak pernah hijrah dari Mekah ke Madinah. Betul Pak. Nabi hijrahnya itu dari Mekah ke Yathrib, bukan Madinah. Namanya apa? Yathrib. Yathrib itu apa? Yathrib itu daerah yang ditemukan oleh anak cucu Nabi Nuh alaihissalam, namanya Yathrib. Yathrib ini berkelana dapat satu daerah, maka daerah itu diberi nama dengan nama penemu pertamanya, Yathrib. 400 kurang lebih kilometer dari kota Mekah. Nabi datang ke Yathrib, datangnya di selatan. Yathrib waktu itu utaranya bagus, perkebunannya bagus, tanahnya subur, ditempati oleh orang Yahudi waktu itu. Nabi ke selatan, tanahnya gersang, padang pasirnya luas, kemajuan tidak ada, ekonominya resesi di bawah Pak, tertinggal. Orangnya banyak konflik, dua suku besar 200 tahun tidak selesai konfliknya. Jadi saya ingin tunjukkan dulu, Nabi itu tugasnya bukan di tempat yang mudah. Jadi kalau Pak Gub sekarang tugas di Sumsel banyak masalah Nabi lebih banyak Pak. Tapi nanti kita bandingkan, saat Pak Herman Deru, Pak Gub bertugas, fasilitas sudah ada apa? Saat Nabi bertugas, apa yang Nabi dapatkan fasilitas kehidupannya? Nah, dalam kondisi itu, Nabi tidak diberikan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi tidak diberikan mukjizatnya tangan Nabi Isa alaihissalam. Tapi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya satu hal yang kelak akan merubah Mekah jadi suasana kota metropolitan, Yathrib akan berubah jadi suasana kota yang hebat, memberi cahaya dan mencerahkan. Dalam bahasa Arab, kota yang bercahaya, mencerahkan, punya peradaban, itu disebut Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi kapan itu menjadi Madinah? Setelah mukjizat yang diberikan pada Nabi dipraktekkan dalam kehidupan di Mekah dan di Yathrib. Maka jadilah kemudian suasana kota yang mencerahkan, sampai sekarang namanya dikenal menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Mukjizat itulah namanya Al-Quran. Apa namanya? Al-Quran. 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat kurang lebih. 52.000 kosakata di dalamnya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini ketika diturunkan pada Nabi, itu bukan kitab bacaan biasa.
Jadi bukan sekedar kita baca, selesai, simpan kemudian di tempat tertentu, selesai bacaannya, tidak. Hal pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah periode Iqra, turun pernyataan Al-Baqarah 185. Perhatikan kalimatnya. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran itu, semua isi Al-Quran isinya pedoman hidup berkehidupan untuk manusia. Jadi kalau saya berdiri sedikit ini, ini supaya terlihat ya. Jadi isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu bukan sekedar surat yang dibaca. Al-ayatil Qur'aniyah al-mabdu'ah min al-Fatihah ila An-Nas laysa faqat qira'atan, laysa faqat maqru'ah atau maktubah fil masahif, wa innama kulluha manhajul hayat hudan linnas. Isinya semua pedoman hidup kita. Jadi semua keadaan hidup kita, profesi kehidupan kita, apapun yang akan kita kerjakan, dari mulai di kandungan sampai lahir, sampai pilih kegiatan, sampai meninggal, itu isinya semua ada di Quran. Semuanya. Jadi ketika Allah turunkan Al-Fatihah sampai An-Nas, itu kalau kita keluarkan ayatnya, suratnya, dibuat tema-tema kehidupan, kita akan keluarkan dan kita temukan. Ditemukanlah pedoman kehidupan yang kalau diikuti akan mengantarkan orangnya pada puncak kesuksesan tertinggi, dan tempat yang ditinggali akan berubah menjadi tempat yang makmur, berperadaban, dan membawa pencerahan untuk dunia. Saya ambil contoh begini misalnya. Pak Gub, ada sahabat Nabi, Bapak kenal Utsman bin Affan? Kenal di mana Bapak? Di ceramah ya. Baik. Utsman kaya tidak? Kaya tidak? Salah. Utsman tidak kaya, tapi kebangetan kayanya. Kaya itu ada 3 level. Kaya, kaya banget, kebangetan, kayanya. Utsman itu saking kebangetan kayanya, sampai sekarang radhiyallahu ta'ala anhu itu masih punya aset di Madinah. Dulu Pak Haji Iwan, beliau itu beli sumur yang dikuasai Yahudi. Orang kalau minum harus bayar, orang minum harus bayar. Beliau beli sumurnya, semua orang gratis boleh ngambil. Kemudian beli kebun di sekitarannya, jadi kebun kurma. Yang lapar makan kurma, yang minum gratis minum. Sampai sekarang aset itu dirubah jadi hotel. Hotelnya jadi wakaf, dibuka tabungan di Bank Saudi, namanya atas nama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Hotelnya dipakai orang, hasilnya disimpan di tabungan, disedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Orangnya sudah tidak ada, punya rekening tabungan di Bank Saudi. Kita orangnya ada, belum tentu punya akun di sana itu. Utsman, kapan beliau kebangetan kayanya? Ternyata setelah masuk Islam, beliau di bidang bisnis, belajar panduan bisnis dari Quran, dibimbing Nabi, begitu dipraktekkan, jadi seperti yang kita kenal sekarang. Bapak Ibu boleh cek, Sayyidina Utsman sebelum masuk Islam, dengan setelah masuk Islam, silahkan cek kekayaannya, bisnisnya. Setelah masuk Islam, lihat perubahannya. Abdurrahman bin Auf, diajak masuk Islam oleh Utsman. Sebelum masuk Islam, kaya tapi biasa. Masuk Islam, kekayaannya dirampas, diambil oleh orang-orang Quraisy. Kata orang Quraisy pada saat itu, ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lainnya. Kamu kalau masuk Islam, silahkan berangkat ikut Muhammad ke Yathrib, tapi harta kami ambil. Boleh pakai pakaian saja, silahkan jalan ke Yathrib, belum tentu selamat jalan 400 kilo. Tapi kalau mau bertahan di Mekah, kami angkat jadi orang paling kaya, kami kasih proyek semua di Mekah, pilih orang paling hebat, diangkat nomor 1. Wagub nih,
Paci Ujang nih. Bapak ini diberi pilihan. Silahkan Bapak berhijrah, bangun Sumsel dengan baik, lihat jalan dari mulai tempat Bapak di Lahat sampai terus kemudian lihat sampai makmur, tapi mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan harta. Atau tinggal saja di geria, dikasih fasilitas, diberikan tempat enak, diberikan kenyamanan, apapun yang Bapak inginkan difasilitasi. Bapak pilih mana? Membangun dengan semangat atau tinggal di kantor dengan fasilitas yang nyaman? Bangun, berikan tepuk tangan. Abdurrahman bin Auf pilih berangkat. Saya ikut Nabi, saya ikuti pakaiannya, dirampas hartanya cuma dengan baju yang melekat di pakaiannya. Kisah belum selesai. Istrinya dipanggil. Kalau ibu nyonya mau ikut suami, silakan berangkat dengan suami dengan pakaian yang melekat di badan. Berangkat ke Yathrib sana tidak boleh bawa apapun. Tapi kalau mau tinggal di Mekah, kami berikan semua harta suami, kami tambah hartanya, kami angkat jadi orang paling kaya, dan silahkan pilih pemuda Mekah paling ganteng, pernikahannya kami fasilitasi. Sebentar ya. Bu. Kalau ibu jadi istrinya Abdurrahman bin Auf saat itu, ibu pilih mana? Ikut suami dengan pakaian melekat di badan, atau tinggal di Mekah, dapat fasilitas, jadi orang kaya, pilih nikah dengan pemuda paling ganteng di sana. Anggap suami tidak ikut pagi ini. Pilih mana? Masya Allah, sambil nengok bawah ikut suami. Ternyata istrinya tinggal di Mekah. Suami berangkat, Pak. Nah, yang mau saya katakan, nanti ini penting sekali. Sampai di Yathrib, Abdurrahman bin Auf belajar tentang ekonomi Quran. Bakatnya di bisnis, pakar bidang manajemen, turun ayat-ayat Quran tentang bisnis, dibimbing oleh Nabi, digabungkan klubnya dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Disatukan cuma 2 tahun. Dari modal jadi penyalur kambing. Kemudian dari situ jadi pedagang. Dari situ jadi pengusaha, dari situ pemilik, sampai terkumpul kambing 10.000 ekor. 2 tahun setelah tiba di Yathrib itu, jadi orang paling kaya nomor 2 di Yathrib. Setelah Nabi meninggal, hartanya terkumpul. Saya pernah riset, itu hartanya kalau divaluasi, dihitung ke aset sekarang, jumlahnya 14.000 triliun. 14.000 triliun. Yang mau saya tanya begini, datang ke Yathrib dengan pakaian, disambut oleh orang paling kaya di Yathrib. Pilihannya begini, akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniya. Saya dengar Anda pernah kaya, sekarang jatuh fakir. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan istri. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik yang Anda sukai di kota ini, saya fasilitasi pernikahannya, walaupun itu keluarga saya sendiri. Saking baiknya orang Madinah dulu. Gantian ya Bu, kalau Bapak di posisi Abdurrahman bin Auf tuh, datang ke Madinah, ambil setengah harta saya, kata orang paling kaya di Madinah. Kalau pengen nikah, saya fasilitasi. Pertanyaan saya, Anda terima atau tidak ditolak sama sekali? Jadi saya bilang tolak percuma lah, wajahnya udah kelihatan tuh. Lihat kalimatnya. Karena beliau yakin dengan pendidikan Nabi, ada kurikulum di Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. Jazakallahu khaira arini ainal aswaq. Semoga Allah berikan Anda pahala atas tawaran itu. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya, di mana pasarnya. Maka belajarlah beliau ekonomi Quran dari Nabi. 2 tahun setelah itu jadi orang paling kaya nomor 2 di Madinah. Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi. Beda nasib, yang satu pebisnis, yang ini sekarang intelek, ulama. Silahkan Anda cek sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Setelah masuk Islam, ada ayat-ayat ilmu, ayat-ayat Quran tentang pengetahuan.
Saat belajar tentang itu, Ali bin Abi Thalib bukan hanya pakar di bidang tafsir, Quran, balaghah. Saya cek di kitab Al-Jawahir, ternyata beliau pun pakar di bidang matematika Al-Quran. Sayyidah Aisyah, pakar bidang kedokteran. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, pakar di bidang keperawatan. Semua yang belajar dari Nabi, itu semua berhasil jadi sesuatu di masa lalu. Dan membangun tempatnya. Maka kalau kita keluarkan, saya agak cepat. Ini kita belum mulai ya, kita masih muqaddimah ini. Saya kasih pengantar dulu ini Pak Gub, kita belum mulai ini. Jadi kalau kita keluarkan ayat-ayat tadi, semua isi kehidupan kita ternyata panduannya ada di situ. Saya baca cepat ya. Misal ini. Sebelum dilahirkan kalau kandungan ingin dirawat dengan baik, bagaimana melahirkan yang saleh ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Perkembangan janinnya di Quran surah ke-22 di ayat ke-5. Kemudian detail terusannya ada di Quran surah ke-23, bisa dilihat dari ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-13-nya. Kemudian terlahir, ketika terlahir usia 0 sampai 2 tahun, ada panduan di Quran surah kedua ayat 233. Usia 2 tahun sampai ke menjelang balik. Kalau ingin pendidikan dini, cepat menghafal, cepat paham, cepat kuat, ada Quran surah ke-31 dari ayat 12 sampai dengan 19. Mulai dia sekolah supaya bisa menambah ilmu lagi dengan matang. Bagaimana caranya supaya ilmunya meningkat, imannya kuat. Quran di surah Al-Mujadalah di ayat yang ke-11. Bagaimana ketika dia belajar bisa pulang lagi ke daerah. Bangun daerahnya, memakmurkan daerahnya. Ada Quran surah ke-9 di ayat 122. Lalu dia berpikir untuk bertemu dengan orang, membangun keluarga. Maka turun konsep Quran surah 49 ayat 13. Sebelum menikah, bagaimana jadi pria suami yang baik? Turun Quran surah keempat ayat 34. Dari istri yang solehahnya, apa mahar yang diberikan? Quran surah keempat di ayat yang keempat. Setelah berumah tangga, mulai ingin mencari nafkah. Yang standar Quran surah kedua ayat 168. Yang cepat Quran surah 2 ayat 172. Kalau sebelum berangkat disediakan rezeki, Quran surah 7 di ayat ke-96. Kalau ada orang ganggu, ini ada, maaf, yang berkarir, yang bekerja, berbisnis, kadang-kadang ada yang ganggu, ada tantangannya, ada yang usil. Maka Quran surah kedua ayat 214, solusinya Quran surah ketiga ayat 142, amalannya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Istrinya di rumah, merawat anak-anaknya. Ada yang belum mengandung, doanya apa supaya bisa mengandung dan melahirkan dengan baik? Ada Quran surah ketiga, di ayat ke-37 sampai dengan 39. Doa yang disampaikan di luar sholat, ada Quran surah ke-19, di ayat 1 sampai dengan ayat 15-nya. Setelah melahirkan anaknya, bagaimana merawat dengan baik? Turun Quran surah ke-17, ayat 23 sampai dengan ayat 25. Kemudian bersama sampai usia 40 tahun. Suaminya sukses, istrinya mendampingi di rumah. Apa doa supaya langgeng rumah tangganya? Quran surah 46 di ayat ke-40. Kemudian setelah itu mulai sepuh, mulai menua, merencanakan kehidupan, persiapan untuk meninggal. Turun Quran surah ketiga ayat 185. Cara meninggal yang tenang, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Kemudian masuk ke alam kubur. Apa amalan supaya pindah ke kubur jadi enak, nyaman, ada cahaya? Turun Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 171. Nanti setelah itu tunggu barzah sampai hisab. Terjadi kiamat, Quran surah ke-75. Terjadi hisab. Kalau masuk surga amalannya apa disiapkan dari sekarang? Maka turun Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-69. Surganya surga standar, Quran surah kedua ayat 25. Kalau ingin surga Firdaus, Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat 9-nya. Kalau Anda ingin gandeng orang tua ke surga tidak sendirian, maka ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24. Kalau kemudian amalan gak cukup, jauhi neraka. Neraka standar baru masuk kulit sudah melepuh. Masuknya 1 detik sama dengan 48 hari rasanya. Di mana ditemukan? Quran surah keempat ayat berapa? 56. Ada yang paling dahsyat namanya neraka jahanam. Belum masuk di alam kubur sudah tampak, itu badan sudah gosong semua. Ditemukan di mana? Quran surah keempat ayat berapa? 140. Nah, yang amalannya tengah-tengah 50, 50-50, 50% surga, 50% amal salah neraka. Kemana masuknya? Tinggal dulu sampai hisab selesai. Namanya bukit tinggi, kelihatan yang di surga belum masuk ke neraka. Belum ke surga, tak mau ke neraka. Maka tempat tinggi yang kelihatan semua disebut A'raf. Turun surah Al-A'raf. Ayat keberapa? 47 sampai 49. Kalau ingin jadi apapun ada di dalamnya. Ingin jadi ulama, turun Quran surah 35. Ayat berapa? Dari 28 sampai ahli Qurannya. Sampai berapa? Ayat ke-35 sampai ke surganya. Yang ingin jadi pejabat ada contohnya.
pejabat tertinggi yang besar, ada Nabi Sulaiman, ada menteri di bidang pangan, ada Nabi Yusuf alaihissalam, ada sampai ke level-level bawah sampai prakteknya. Di Quran ada semua, apa yang tidak ada. Dan hebatnya, ayatnya turun, orangnya ada, hasil didikannya ada, tempatnya ada, ceritanya bukan sekedar cerita, biografinya ada, dan jadi kurikulum. Bapak Ibu boleh cek. Madinah 10 tahun. Makkah 10 tahun. Makkah melahirkan 40 orang. Setiap satu orang jalan di muka bumi, tinggal di satu tempat, tidak pernah dia menetap kecuali membangun tempat yang dia tinggali. Perhatikan seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, ekspedisi dari Madinah ke Cina, abad ke-7 Pak, singgah di Maros, kurang lebih 400 km, Baros yang bukan Maros ya, Baros yang di Sumatera Utara, 400 km kurang lebih dari Medan, singgah di situ, cuma singgah membentuk komunitas jadi Nusantara. Nusantara itulah yang kelak akan menyatukan menjadi Indonesia. Nusantara itu kalimat dari Gajah Mada, 4 kata Nuswantara asalnya. Nus, Swa, Anta, dan Tara. Nus negeri kepulauan, Sa yang diisi oleh para ksatria, Ta yang tergabung semuanya baik menyatu, Tara yang punya jiwa suci. Ini negeri kepulauan yang ditinggali oleh orang-orang hebat yang mau membangun dan punya jiwa suci dan baik. Itulah disingkat jadi Nusantara. Isi baiknya namanya takwa. Takwa itu ada di mana? Ditemukannya di Quran. Jadi yang mengeksplor takwa itu ditemukannya di Quran surah 91. Ayat berapa? 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dikeluarkan, disatukan jadi NKRI. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di semua nomenklatur putusan, di semua institusi, itu Anda akan temukan kalimat takwa di dalamnya. Mana yang TNI, coba angkat tangannya. Ada TNI itu. Ada Sabta Marga kan? Ya, kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. 1. 2, masuk patriot. Baca yang ketiga. Ketiga, kami ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Takwa. Yang polisi, Tribrata itu ada 3. Nomor 1-nya, kami polisi negara Kesatuan Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada dinas pendidikan di sini. Banyak. Coba lihatkan cek Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pasal menimbang ada 5, A, B, C, D, E. Buka pasal B. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Akhlak. Hakim ada di sini. Lihat Pancadharma. Ada 5 dharma, ya, dari mulai tirta sampai ksatria. Nomor 1-nya, hakim Indonesia disebut hakim kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini sudah ada algoritma takwa. Mengaktifkannya bagaimana? Ada kurikulum. Di mana kurikulumnya? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Jadi sekarang saatnya kita kembali bangun lagi. Kalau umat Islam mau kontribusi pada negara, bangsa, seperti pernah orang tua kita dulu praktekkan. Ada masjid ini. Ada Monas. Angkatan Udara itu punya pesawat pertama namanya Dakota. 2, itu hasil iuran saudara-saudari kita yang dari Aceh. Sampai nanti dikelola di Myanmar menjadi Garuda. Jadi pesawat Garuda itu asalnya Dakota, itu iuran dari orang-orang Aceh. Monas, kedutaan kita di Amerika, itu orang-orang hebat, saudagar-saudagar dulu yang mau berkorban, membantu negara, bangun, kekayaannya digunakan membangun negara. Memakmurkan masyarakat. Ulamanya mendampingi, umaroknya membersamai. Nabi 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 3 tahun lewat mimpi, total 23 tahun, 20 tahun efektif, menjadikan Indonesia itu punya inspirasi. Madinah emas, Madinah maju, Madinah Munawwarah. Saya tanya, pernah dengar Indonesia emas? Tahun berapa? 2014.
Sekarang tahun berapa? 2025. 2045 kurangi 2025 berapa? 20 tahun. Kita punya durasi yang sama, waktu yang sama, Quran yang sama, tempat yang lebih maju dari dulu. Jadi kalau Qurannya sama, nabinya sama, tempatnya sama, tinggal yang belum sama itu, adakah di antara kita yang belajar Quran, yang mempraktekkan Quran sesuai dengan bidang hidupnya masing-masing? Nah, disinilah materi kita akan dimulai. Jadi mukadimah saya selesai, kita mulai intinya nih. Masih ada waktu kita? Sampai jam berapa kita? Nah, silakan ya, Anda sampai asar, saya sampai zuhur sini. Baik. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mulai jadi ahli Quran, caranya bagaimana? Tapi bukan sekedar ahli Quran biasa, seperti orang dulu pernah sukses jadi ahli Quran. Ahli Quran itu ada 3 bagian. Ada berapa? 3. 1, nanti bisa dipraktekkan di Masjid Agung, Pak. Ada ahli baca. Nah, ini golongan pertama yang diniatkan, ditujukan untuk mengenal Al-Quran minimal supaya bisa baca. Dalam bahasa Arab disebut kiro'ah. Kiro'ah. Bisa baca tapi belum menuntut paham. Yang penting bisa baca dulu. Pernah dengar ada Iqra? Pernah dengar? Kiro'ati kan? Kenapa tulisannya Iqra, Kiro'ati? Karena yang diajarkan yang penting bisa baca. Gak paham pun gak apa-apa. A, fata, a, fa, fata, fa, lam, doma, lu, apa, lu. Kan? Tapi kan gak tahu artinya. Ya kan? Kharaja, wadakhala, kataba, waqara'a. Ya kan? Kita nggak disebutkan artinya. Sama dengan di bahasa Indonesia, kita belajar untuk bisa baca. Ini Budi, ini Bapak Budi, ini buku Budi. Tapi kan nggak pernah diberitahu itu Budi itu siapa. Rumahnya di mana? Asalnya dari mana? Yang penting bisa baca dulu. Itulah qiraah. Orang yang biasa baca disebut qari. Apa namanya? Nah, jadi ahli Quran yang pertama adalah orang yang senang membaca Al-Quran. Khataman. Boleh. Apa manfaatnya ini? 1. Membaca Al-Quran itu mempercepat lahirnya ketenangan dalam hati. Al-Quran. Bapak Ibu kalau nggak percaya, Ibu khususnya Bu. Kalau Ibu sedang gelisah, ada masalah, Ibu ambil air wudhu, hadap kiblat, buka mushaf. Belum pun Ibu baca, baru lihat mushaf, itu hati sudah tenang Bu. Yang hebat itu, baru dibuka, suratnya dibuka acak, isinya sesuai dengan kebutuhan kita. Itulah Quran. Belum dibaca itu, sudah tenang. Walaupun solusi belum datang. Jadi kalau Ibu ada masalah, ingin tenang hati, buka mushaf, bukan buka Instagram. Pasang status. Aminkan ya. Tak masuk itu. Karena sekarang ngajinya berubah Pak Gub. Dulu kita mengaji, kitabnya masih sorof. Jalasa yajlisu, syakara yashkuru, fa'ala yaf'ilu, yaf'alu, yaf'ulu. Sekarang berubah. Tak-takayu, taktiku, tiktokan. Ya. Fasbakayu, fasbiku, facebookan. Instagrama Instagrimu, Instagraman taba ya tubu, YouTuban. Makanya wajah-wajah galau semua ini. Wong kita galonya jadi wong kita galau ini. Kenapa? Karena Qurannya nggak kita pakai. Saya tanya ini, berapa di antara kita yang menghidupkan Masjid Agung dengan khataman Quran? Kalau kita punya program 150 imam, setiap waktu sholat imam ganti. Ngaji Quran, setiap gelombang ngaji Quran. Demi Allah saya katakan, tidak pernah ada orang masuk masjid baca Quran, di rumah baca Quran, kecuali Allah turunkan ketenangan dalam kehidupannya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi
Yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa ghasyiyatuhum rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Orang kalau kumpul-kumpul pengen ngaji, buka mushaf, baca Quran, baru dia baca, Allah turunkan sakinah, ketenangan di tempat dia baca itu. Jadi kalau di sini teman-teman di Polda, di Polres sampai Polsek, TNI sampai ke bawah, pengen masyarakatnya tenang, tidak banyak masalah, bentuk ahli-ahli Quran. Walaupun sekedar baca. Guru-guru ngaji perbanyak. Bapak Ibu boleh lihat, tahun kita nggak usah jauh-jauh, 90-an saja. 90-an. Saat orang senang ngaji, saat orang masih penerangannya gelap, ngajinya masih bagus, berangkatnya ke sawah, coba cek berapa tindakan kriminal yang berlangsung. Tipis. Orang masih kenal 2-3 petak, 4-5 bukit, masih tahu. Sekarang silakan bandingkan. Keadaan sekarang teknologi sudah banyak. Mushaf sudah bisa masuk ke dalam handphone, masuk ke dalam saku. Tapi kenapa dengan teknologi berkembang itu kriminal semakin meningkat? Karena yang bacanya jarang. 1. Qiraah. Mulai sekarang kita buat golongan pertama qiraah. 2. Cepat. Tilawah. Apa namanya? Tilawah. Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Kalau ada orang baca Quran, cuma baca, tak diterjemahkan, orangnya qori namanya. Qori'nya si fulan, baca saja, tidak menuntut paham. Tapi kalau kita ingin tahu artinya, kan ada yang menerjemahkan di sampingnya itu. Siapa yang menerjemahkannya? Sari Tilawah. Mungkin yang pertama menerjemahkan Pak Gub itu Busari. Makanya disebut Sari Tilawah. Kalau Pak Adi mungkin Adi Tilawah. Itu tidak ada Sari Tilawah, asalnya tilawah saja. Maksudnya dibaca, dipahamkan untuk diamalkan. Cuma mungkin karena yang pertama menerjemahkan Busari jadi Sari Tilawah. Walaupun itu tidak ada masalah. Reci Ujang, Ujang Tilawah. Nanti itu ada 2, kalau bukan Pangdam Pak Wagub itu. Boleh tepuk tangan. Kita punya 2 Ujang di sini, ya. Haji C Ujang dengan Pangdam kita juga Pak Ujang, ya. Pangdam 2 itu. Balik. Nah, sekarang ini inti poinnya. Ini inti poinnya. Bagaimana cara tilawah yang baik? Bagaimana cara tilawah yang baik? Keluarkan temanya. Nanti kita buat ini. Jadi kalau mau tilawah yang baik, dari Al-Fatihah boleh. Al-Baqarah bagus. Tapi yang bagus begini. Ini di sini yang hadir, yang pedagang, yang pebisnis, pengusaha siapa? Keluarkan ayat-ayat bisnis, ayat-ayat usaha, keluarkan ayatnya. Jadi kurikulum para pengusaha di Sumsel, pedagang, pebisnis, petani, kumpul semua, ngaji ayat itu. Buat kurikulum. Ini yang ulama, ustad-ustad, mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen kampus, keluarkan ayat-ayat ilmu, ayat-ayat tentang ilmu, kumpulkan jadi satu, kumpul semua, kaji tentang ilmu. Ibu-ibu nih yang datang-datang sekarang ini, ibu berapa tahun jadi ibu? Pernah tidak mengeluarkan di Quran ayat tentang ibu? Ayat tentang perempuan, ayat tentang seorang istri, ayat ketika menjadi nenek. Keluarkan ayat-ayat itu, ibu temukan rahasianya. Saya berikan satu rahasia Bu ya. Cuma ini antara kita saja nih. Istri Nabi ada berapa? Jangan ketawa dulu di bawah nih. Istri Nabi ada berapa? 11. Kenapa Nabi diperkenankan menikah lebih daripada 4 perempuan? Ternyata babnya itu bukan poligaminya. Ternyata setelah diriset, istri-istri Nabi ini mewakili seluruh sifat dan karakter perempuan di muka bumi. Dari yang paling cemburuan, suka tampil menawan, sampai yang senang masak, ada Bu. Nah sekarang ibu pulang, ibu temukan kira-kira ibu mirip siapa? Yang mirip Sayyidah Aisyah siapa? Yang senang ikut pengajian, yang senang belajar. Yang senang mirip Sayyidah Saudah binti Zam'ah, yang suka masak adonan, ya, bikin kue-kue,
Itu ada kemiripan pasti. Yang senang fashion, kemana-mana pakai seragam. Kadang nanya suami, ayah ini bagusnya yang putih apa yang hitam ya? Kata ayahnya hitam, ih putih deh. Nanya tapi udah punya jawaban. Ya, begitu dipakai hijau. Nah itu zaman dulu sudah ada. Nah temukan mirip siapa, keluarkan ayatnya. Maka akan menjadi figur perempuan terbaik yang pernah berkehidupan di bumi. Sekarang cara cepatnya bagaimana? Keluarkan kitab ulamanya. Saya ambil satu kitab. Sahih Al-Bukhari. Sahih karangan Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Bardizbah, Al-Mughirah Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Maka dikenal dengan nama Imam Al-Bukhari. Ya apa? Ah, bukan. Nama kitabnya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nah, coba ulangi. Nah, karena panjang disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Jami itu artinya himpunan kitab dengan tema-tema yang banyak. Jadi nanti ada jami, ada sunan, ada musnad, ada mu'jam, itu beda. Kalau Anda mau cari kitab tuntunan fikih namanya sunan. Kitab hadis disusun bab fikih sunan. Anda ingin cari siapa periwayat hadis ini, berapa hadisnya? Sayyidah Aisyah berapa hadisnya? Ibnu Abbas berapa hadisnya? Itu kitab musnad. Tapi kalau Anda ingin keluarkan topik, saya di pemerintahan, saya di birokrasi, ingin belajar ayat-ayat Quran dan hadis tentang birokrasi, itu kitabnya Jami'. Maka di Sahih Al-Bukhari ada 97 tema. Setiap tema ada subtemanya, ada ayatnya, ada hadisnya. Misal, ini adik-adik yang sedang belajar. Keluarkan tema nomor 3, Kitabul Ilmi. Bab tentang ilmu. Dari mulai belajar bagaimana supaya cepat ingat, cepat paham, tidak mudah lupa, kapan waktu belajar yang bagus, perempuan, hari apa paling bagus belajarnya, itu ada semua di situ. Tidak pernah orang belajar di zaman Nabi dan setelahnya kecuali jadi orang paling hebat di zamannya. Imam Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Batutah, Al-Jabbar. Semua itu orang-orang yang belajar dari Al-Quran sejak usia kecilnya. 7 tahun menghafal Al-Quran, rata-rata 10 tahun sudah jadi ahli Quran. Itu tilawah. Nah nanti kalau dipraktekan, yang dipraktekan isi Quran. Bagaimana membawanya? Nomor 3, namanya tahfiz. Menghafal Al-Quran, dibawa pada diri kita, dipraktekkan dalam kehidupan kita. Jadi ada qiraah, ada tilawah, ada tahfiz. Tahfiz level nomor 3 tertinggi. Kalau sudah hafal Quran, dibawa kemanapun ayatnya ada di sini. Dan dibimbinglah kita dengan Quran dalam kehidupan sampai ke sini. Contoh Pak, apa fungsi mata? Lihat. Kalau belum jadi ahli Quran. Kalau sudah jadi ahli Quran, ayatnya yang keluar. Begitu melihat Quran surah 24 ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, ini yang harus dilihat. Kalau tak boleh dilihat, kata imannya, palingkan. Ayatnya keluar. Lihat keluar dari Masjid Agung. Ya, begitu keluar melihat baligha. Ada gambar yang tak bagus, ayatnya keluar. Jangan lihat, palingkan pandanganmu. Keluar Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Istighfar dengan lisanmu. Mata dipalingkan, lisan istighfar. Astaghfirullah. Kalau baru setengah jadi ahli Quran, lisan istighfar, mata tak berpaling. Astaghfirullah. Ayat turun. Ujung kepala sampai ujung kaki. Mau bicara, ayat lisan turun. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum. Jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan gibah, jangan bikin hoax. Dari mata turun ke? Oh, jangan langsung ke hati, Bu. Ke lisan dulu. Baru turun ke tangan, turun ke kaki. Jadi hamba Allah seutuhnya, apapun jabatan yang ia emban dalam hidup. Birokrat, pengusaha, diplomat, ustadz, kiai, apapun itu, kalau sudah jadi ahli Quran, pasti bermanfaat dalam kehidupannya. Nah, di tangan Bapak Ibu yang hadir ini,
Alhamdulillah sudah kita bagikan paket. Ini Pak Wagub, ada paketnya ini 3 buku Pak. Boleh minta contoh enggak? Betul. Qadimuni hadza, boleh. Boleh satu ini. Nah, ini yang mau saya akhiri ya. Ini ada 3 buku, tidak dijual, dibagikan gratis sebagai wakaf, tak dijual Pak. Kami sudah bawa ke sini 10.000 paket, 30.000 buku. Harapannya Pak, insya Allah minimal yang hadir ini kita akan belajar bagaimana cara menghafal Quran dengan cepat, baik dan benar. Insya Allah ini bukan metode. Ini langsung dari Quran kami keluarkan bagaimana cara menghafal Quran dari Quran itu sendiri. Metodenya at-taisir walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ini ada yang cepat 30 juz, 30 hari. Nah, nanti kalau yang mau ikut karantina, ikut bergabung, belajar, ada karantina 30 hari 30 juz. Pak, kalau di Sulawesi di Goa itu dikirim ke kami di Bekasi, ada yang hafal Quran 24 hari, 25 hari. Dari nol, rekor tertinggi sampai sekarang 14 hari hafal Quran 30 juz. Nanti kapan-kapan kami bawa, kalau sudah kumpul semua, kita bawa yang kecil-kecil, ya, yang 27 hari, 28 hari. Rekor usia tertinggi ada usia 82 tahun. Ada ibu yang 72 tahun. Ini lintas usia. Jadi faktor U itu bukan usia, usaha. Ya, di sini nanti ada yang santai. Anda punya waktu berapa jam dalam sehari, berapa menit dalam sehari. Ini bisa dihitungkan. Ini metodenya, ini mengulangnya, cara mengulangnya sampai hafal Quran dengan peta dan nomornya. Jadi kalau kita begini ya, dulu sahabat Nabi kalau ditanya berapa waktu imsak sampai dengan azan, dijawabnya 50 ayat katanya. Orang dulu ngukurnya pakai ayat Quran. Jakabaring ke Palembang tuh berapa jaraknya? Oh, setengah juz. Ustadz Adi anaknya berapa? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Istri berapa? Alif lam mim. Adakah rencana poligami? Shadaqallahul azim. Al-Quran. Ukuran peci berapa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Kan? Ukuran baju berapa? Wasta'inu bisabri wassalam. Kan? Jadi semuanya pakai Quran. Kalau sudah begitu, Quran berjalan. Hari ini kita bagikan. Insya Allah ini yang dari kabupaten-kabupaten, desa-desa, kumpul-kumpul. Nanti kita akan buat pusat pelatihan sampai ke daerah-daerah. Supaya semua bisa menjadi ahli Quran yang baik. Nah, berita baiknya, insya Allah besok kita akan launching gerakan se-Indonesia. Pak Wagub pusatnya di Sumsel, Sumatera Selatan. Tempatnya di Jakabaring. Kita akan menanam, namanya Gerakan Indonesia Menanam. Tidak harus orang punya lahan, punya sawah, sekarang punya pot, kita akan buat desain bisa nanam. Padinya bisa terapung, punya kolam, atasnya bisa pakai padi, bawahnya ikan. Tapi yang penting, semua kita akan jadikan bimbingan ke setiap desa-desa. Nanti ada da'inya, ada mubalignya, ada hafalan Qur'annya, ada tanamannya, ada koperasinya. Kita harapkan dari Sumatera Selatan untuk Indonesia Emas 2045, desa-desanya insya Allah kita bimbing sampai makmur, baik dan sejahtera. Belum, jangan amin dulu nih ya. Sekarang nanti yang menghafal itu kan macam-macam. Siapa yang bimbing di tiap desanya? Inilah kita kedatangan rektor dari Kuliah Dakwah Islamiyah. Beliau nanti akan menyiapkan beasiswa dan kami akan siapkan kuota khusus untuk Sumatera Selatan. Nanti Pak Wagub koordinasikan dengan dinas terkait, diseleksi setiap daerah bahkan dari setiap desa. Bisa kuliah sampai ke Tripoli, berangkat pakai pesawat sampai S3 gratis, tidak ada biayanya. Sampai pulang lagi. Laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan pun boleh. Ya, ada untuk perempuannya,
ada untuk laki-lakinya. Oleh karena itu, saya nanti akan perkenalkan dulu beliau ini yang datang, kemudian kita berikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan sebagai penutup dari acara sebelum doa, dan nanti saya akan sapa beberapa yang datang dari luar daerah yang juga menghafal Quran dari buku yang kita bagikan. Ini nggak dijual ya. Jadi kalau ada yang jualan, nah itu keterlaluan. Karena buku ini buku wakaf, dibagikan gratis tanpa dijual. Kami kumpulkan, nabung, bantu-bantu, cetak kita bagikan. Dan mudah-mudahan berkah sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan sambutan sebentar, kurang lebih 5 menit dari Rektor Kuliah Da'wah Islamiyah, natasyarraf bi an nad'uwa Amid Kuliah Da'wah Islamiyah liyulqiya lana al-kalimat tarhibiyah wa yarghab rubbama fi an yuwasila ba'dal ma'lumat ma tayassara bihi alaihi falyatafaddal mashkura. Nanti saya bantu terjemahkan ya. Tafadhal. Ba'din terjem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, فتشرفنا اليوم بالحضور في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك مع ثلة من العلماء وعلى رأسهم العالم الجليل هادي هديات. Baik, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat mengapresiasi dan menyatakan kegembiraannya berada di tengah-tengah kita hari ini, dan yang paling menyenangkan hadir bersama kita baik dari kalangan pemerintahannya, para ulama-ulama, para asatidzah dan kita semuanya. وتشرفنا برؤية المستشار رئيس الحكومة وأيضا رئيس المحافظ ونائبه في هذا اليوم. Dan juga ini spesial, ada UKP, Utusan Presiden tadi membersamai kita, ada Pagub, ada Pak Wagub juga, dan semua stakeholder pemerintahan terkait. وزاد شرفي وامتناني وسروري بأن أرى هذه الوجوه النيرة، هذه الوجوه الشابة، هذه الوجوه التي نسأل الله أن تكون دعاة في سائر الأيام. Dan yang paling membahagiakan lagi, saya melihat wajah-wajah ini yang luar biasa, terutama pemuda-pemuda yang wajahnya terlihat bercahaya, mungkin kena pantulan lampu dia depan ini. Dan juga saya punya keyakinan pemuda-pemuda sekarang akan jadi dai-dai dan ulama-ulama hebat masa depan. نرى في وجوههم النور ونرى في وجوههم الإخلاص بأن يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وأن يسمعوا الآيات التي تعنى التي يجب أن يهتم بها القارئ ويجب أن يهتم بها الإنسان. Saya melihat ada keikhlasan untuk datang ke sini. Gak mungkin bisa datang kalau gak ada keikhlasan. Ada kebaikan dan cahaya di wajah-wajah kita semua. Dan ada kesabaran, kesungguhan untuk mau mendengar ayat-ayat Quran dibacakan, dipelajari, supaya bisa bermanfaat dalam kehidupan kita semua. لا شك بأن من أجل العلوم وأنفعها للناس قراءة القرآن الكريم تلاوة وحفظا وفهم لمعاني آيات القرآن الكريم. Tadi sudah dijelaskan oleh kami tadi bahwa seperti diketahui fungsi Quran yang harus fokus itu ada 3. Bisa baca, bisa paham, dihafalkan sehingga mudah diamalkan dalam kehidupan kita. وقد تكلم السيد هادي هديات عن هذا وأطال وجاد وافاد بارك الله فيه. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, intinya secara luas dan komprehensif. ولكن قد يسأل أحد سؤالا ما حكم قراءة القرآن الكريم؟ Ada mungkin sebagian bertanya, membaca Al-Quran itu status hukumnya bagaimana? بين الله سبحانه وتعالى فقال فقرأوا ما تيسر منه وقال فقرأوا ما تيسر من القرآن.
Maka kalau kita ingin menggali hukum, lebih baik kita belajar yang paling gampang di Quran, surah Al-Muzammil ayat ke-20. Allah memberikan penegasan yang sangat singkat, faqra'u ma tayassara minal Quran. Hukumnya semangatkan dirimu untuk membaca yang paling mudah yang bisa kita baca dari Quran itu. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Hukum Quran ditekankan oleh Al-Quran juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi begini mengatakan saking pentingnya Quran. Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena orang yang rajin baca Quran, Qurannya akan jadi syafaat bagi dia, teman bagi dia sampai di hari kiamat kelak. فذكر الله سبحانه وتعالى الأمر فقرأوا وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر فقرأوا والأمر في الشريعة الإسلامية إما يفيد الوجوب أو الندب. Maka kalau kita jeli mempelajari khususnya di bidang usul fikih, kita temukan kalimat faqra'u itu fi'il amr. Amr itu perintah. Dalam hadis pun iqra'u itu fi'il amr. Amr itu perintah. Dan al-aslu fil amri bil wujub hatta yadulla dalilu ala khilafi. Dalam kaidah mengatakan amar perintah itu hukumnya wajib atau juga bisa bergeser kepada anjuran yang sangat ditekankan. لأن الشريعة الإسلامية تهتم ببناء الإنسان في الدنيا والآخرة. Nah, kenapa ditekankan hukum sampai dianjurkan dengan kuat? Karena ada filosofi Islam itu bukan sekedar jadi agama, tapi isinya panduan untuk memakmurkan kehidupan kita. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. Maka Nabi menegaskan, ini puncaknya, siapa yang ingin kemuliaan akhirat maka dekatlah dengan Al-Quran. Dan siapa yang ingin menggenggam dunia maka kuasailah Al-Quran. وقد يقول القائل نحن فهمنا وعرفنا فوائد قراءة القرآن الكريم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذا ثواب قارئ القرآن في الآخرة. Nah, supaya kita punya motivasi, ini kan semua kita akan meninggal. Ulang kembali kepada Allah. Apa yang mau kita siapkan pulang menghadap Allah? Salah satunya Nabi mengatakan, kalau ingin kecil sedikit amalan tapi pahalanya banyak, rajin baca Al-Quran. Maka ada hadis di riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2910, Nabi mengatakan, bacalah walaupun satu huruf dari Al-Quran, maka satu itu dihitungnya 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Setiap hurufnya 10 kebaikan. إذن ما فوائد قراءة القرآن الكريم في الدنيا؟ بين العلماء فوائد كثيرة منها راحة الإنسان وراحة النفس ورقة الأحاسيس. Seperti tadi saya sampaikan, itu kan akhiratnya. Dunianya bagaimana? Nah, orang yang rajin baca Quran, selain terkumpul bekal akhirat pahalanya, Allah akan berikan satu ketenangan dalam jiwanya, kemudahan dalam berfikirnya. وأيضا التدبر في معاني القرآن الكريم والتدبر في ملكوت السماوات والأرض. Nah, kemudian yang ini yang paling penting ya, yang tadi saya sampaikan, jangan cukupkan dengan baca. Keluarkan kurikulumnya, tadabbur, pahami maknanya, kemudian praktekkan dalam kehidupan kita. أيضا التدبر في النعم التي سخرها الله سبحانه وتعالى لنا في الدنيا. Nah, yang ketiga, ini tidak kalah penting. Semua kita kalau sudah berhasil di ilmu, berhasil di niaga, berhasil di karir, coba tadabbur lagi ayatnya untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, supaya kita bisa merasakan kenikmatan ayat tidak hanya dari bacaan. فمثلا عندما نقرأ سورة النبأ في قول الله سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا.
الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآيات النعم التي سخر الله سبحانه وتعالى لنا بساط الأرض وجعل الجبال وتدا لتثبيت الأرض كالخيام. Jadi kalau kita ngaji, kita baca An-Naba aja dulu, surat 78, 40 ayat. Bukankah kita temukan di sana nikmat-nikmat yang kita nggak kerasa kita sudah dapatkan itu? Tinggal di bumi, dibentangkan, gunung dijaga, tegak, malam dinaungi langit-langit yang indah, tak terasa itu menghidupi kita. Cari sesuatu di bumi dapat, cari di laut dapat, terbang ke udara dimudahkan. Sekarang pertanyaannya, dari semua kenikmatan yang sudah kita rasakan, berapa yang sudah kita syukuri dari ayat-ayat yang kita baca itu? وكأن قائلا يقول في هذه الآيات التي ذكرناها الله سبحانه وتعالى بين لنا نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان فيجب أن نحافظ عليها ويجب أن نتذكرها دائما لنشكر الله سبحانه وتعالى عليها. Jadi kalimat penutupnya, akhir dari kalimat beliau, yuk mari kita sama-sama kumpul untuk mensyukuri itu semua. Belajar lagi, syukuri nikmatnya, jalin persatuan di antara kita semua, dan amalkan isi Al-Quran sesuai dengan seperti Al-Quran itu diturunkan. في هذا الباب يطول الكلام وآخر كلامنا نسأل الله أن نكون من أهل القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل القرآن وخاصته. Terakhir beliau menyampaikan doa, semoga kita semua termasuk digolongkan kepada ahli Al-Quran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran itu spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fabarakallahu fikum wa nafa'allahu bikum. وفي آخر كلامنا نعرج على كلية الدعوة الإسلامية. كلية الدعوة الإسلامية لها فروع في الخارج وتقوم بتدريس الطلبة في الداخل، فهي تضم أكثر من 36 جنسية في داخل طرابلس. Nah sekarang ini yang penting, beliau sebagai rektor juga selain da'i ulama ingin menyampaikan informasi kampus yang beliau pimpin ini kurang lebih mewakili ada 36 negara di dalamnya belajar, calon da'i dan ulama. ومن بين هذه الجنسيات جمهورية إندونيسيا هناك. Nah di antara 36 negara ini Indonesia termasuk di dalamnya. فنحن نتكفل بالطلبة بكل المصاريف من تذاكر سفر وإقامة وإعاشة ومأكل وملبس وتدريس. Dan kami menyelenggarakan pendidikan ini betul-betul menyiapkan dengan baik sehingga kami fasilitasi siswa yang datang ini beasiswa. Mereka datang, tiketnya yang tidak mampu kami berikan, pakaian kami berikan, makan kami berikan, full scholarship selama tinggal di Tripoli ini. وأيضا منحة شهرية تعطى لكل طالب. Dan juga ada uang saku diberikan ya, kepada setiap siswa sekadarnya untuk bulanannya. وهي مشهورة ومعروفة لدى كثير من الناس هذه الكلية. Dan kampus ini sebenarnya dikenal, kalau Anda klik kuliah dakwah Islam Tripoli itu akan langsung keluar. ودائما السفير الإندونيسي لدى ليبيا دائما يزور الطلبة هناك ويتفقد فيهم ودائما لنا لقاء معهم. Dan hubungan baik dengan pemerintah kita, diwakili KBRI, Pak Dubes juga sering kunjungan, sering mengamati mahasiswa dan seterusnya. فنحن في هذا المكان وفي هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة نسأل الله القبول. تمنح كلية الدعوة الإسلامية لجمعية الأخيار والشيخ هادي هديات منحة شهرية للطلبة، منحة 3000 من ليسانس و1000 للماجستير و1000 للدكتوراه. 5000. 5000 Masya Allah. على مراحل. Jadi yang beliau ingin sampaikan apa? Dari semua profil tadi, saya ingin menyampaikan di momen yang baik ini, ahli Quran dari Sumatera Selatan
saya ingin berikan kabar gembira, kami siapkan khusus kuota 5.000 beasiswa, 3.000 S1, 1.000 S2, dan 1.000 S3 untuk Indonesia, dan akan ada kuota khusus untuk Sumatera Selatan. وستتكفل الكلية بكل المصاريف بجميعها سواء في داخل ليبيا أو أحد فروعها لندن اللي تعنى بالدراسات العليا. Dan kami akan mencoba membersamai sebaik mungkin untuk memfasilitasi 5.000 siswa ini, baik yang kuliah langsung di sana ataupun di cabang-cabang kuliah dakwah Islamiyah termasuk yang di Indonesia. وستكون قناتنا الوحيدة بإذن الله تعالى الشيخ العالم آد هديات. Jadi nanti pintunya cuma satu, tidak dari berbagai pihak, nanti melalui kami. Jadi yang rekomendasikan saya. Dan ingat syarat saya ketat, hafal Quran, bisa bahasa Arab. نسأل الله القبول وبارك الله فيكم ووفقكم الله. Baik, jangan dulu, gampang. Ya gampang. Kalau mau usaha, gampang. Tapi kalau nggak mau usaha, nggak bisa. Unta tinggal lama di Arab, nggak bisa bahasa Arab. Tapi burung beo dari Palembang bawa ke Arab, ajarin bisa. Nah, jadi kalau kita mau usaha, mau semangat bisa dilakukan. Penyerahan ini secara simbolis karena mewakili Indonesia akan diterima oleh utusan Sus Presiden bidang ekonomi dan bisnis kepada Pak Haji Setiawan Ikhlas, bisa ke depan secara simbolis menerima beasiswa ini yang nanti untuk Sumatera Selatan langsung dalam pengawasan dari Pak Haji Setiawan Ikhlas insya Allah. Karena ini putra daerah, kembali ke daerah, jadi ulang tahunnya insya Allah membawa keberkahan untuk daerahnya sendiri. Fadl, ini salaman aja ya karena belum ada MOU-nya, nanti insya Allah di Jakarta kita siapkan. Di salaman dulu atau menerima dulu dari Pak Setiawan Ikhlas, silahkan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintahan Libya, terutama sekolahan dari Tripoli ini telah memberikan 5.000 ya, 5.000 beasiswa dan sebelum-sebelumnya sudah membantu banyak. Dan kalau nggak ada Tripoli ini belum tentu ada Ustadz Adi di sini. Ini sekarang berterima kasih karena ada Ustadz Adi di sini kan. سعادة المستشار شكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عميد كلية الدعوة الإسلامية على هذه المنح الدراسية. هذه هدية ثامنة وهذه طبعا تكريم لنا جميعا، فنشكر لكم على هذه المنح. وطبعا قبل هذه المنح ساعدتمونا كثيرا، ساعدتم يعني في التوفير منح دراسية قبله، وكذلك مما تخرج في هذه الكلية يعني أدي هداية، وتخرج لولا كلية الدعوة الإسلامية لما يكون أدي هداية أمامنا الآن. Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih banyak Pak atas nama pemerintah dari pusat. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya mewakili Pak Presiden dan teman di Kementerian Pendidikan juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dari Bapak. Nanti adapun kalau memang ya studi banding atau apa silakan aja Pak. Baik. فنشكر باسم الجمهورية، باسم الدولة، باسم رئيس الجمهورية وباسم وزير شؤون التعليم، نشكر لفضيلتكم على هذه المنح، وننظر إن شاء الله في المستقبل إمكانية التعاون بيننا، إذا في إمكانية أيضا أن نأتي إلى هناك لننظر ما نستطيع نتعاون معكم فنحن مستعد إن شاء الله. Alhamdulillah. Baik, silakan. Kita berikan tepuk tangan dulu. Nanti dari pihak Pemprov, tolong informasinya diteruskan ke dinas-dinas terkait, diseleksi. Kalau bisa di Masjid Agung pusat seleksinya Pak, supaya nanti jadi sentral untuk kegiatan keseluruhannya. Saya kira itu baik ya. Baik Pak, terima kasih. Itu yang bisa disampaikan. Terakhir, sebentar, ini ada yang istimewa nih.
وفي شيء من الميزة في هذه الصباح المبارك عندما وزعنا هذا الكتاب لكم جميعا في امرأة صغيرة بنت صغيرة تعلمت هي من خلال هذا الكتاب لتحفظ القرآن الكريم فالحمد لله ختمت حفظها 30 جزءا وعمرها 6 سنوات. Paham? Tidak. Jadi yang hadir di antara kita saat buku dibagi, dia ada adik kita usia 6 tahun, katanya belajar Quran dari At-Taisir ini dan kemarin videonya viral, ingin bertemu Ustaz Adi Hidayat. Nah, ini ada Izzi, ya ismuha Izzi ini dari Madura, Pak Haji Setiawan Ikhlas, hafal Quran usianya 6 tahun dan belajar dari metode At-Taisir. Kita undang Izzi untuk ke depan, silakan Izzi. Boleh ke sini, boleh. Nah, ayahnya boleh temani, boleh, silakan. Ini ayahnya. Izzi sini Izzi. Ya. Difasilitasi oleh angkatan udara. Salim dulu, salim. Nah, salim Pak Haji. Salim Syekh. Ya. Baik, silakan Pak salim dulu. Kita ucapkan terima kasih pada Pangkoopsud, ya, Panglima Komando khusus Angkatan Udara Wilayah 1 yang bekerja sama dengan Lanut. Ini yang menjemput langsung dari Madura. Ya, dari kemarin videonya viral, pengen bertemu, jadi hari ini khusus dijemput langsung dari Madura oleh Angkatan Udara sampai ada di sini dan bersama dengan kita semua. Izzi mau sampaikan apa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Izzi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izzi, Ustadz mau tanya, Izzi sekarang umurnya berapa tahun? 7 tahun 4 bulan. 7 tahun 4 bulan. Oh, Masya Allah. Udah sekolah belum? Udah. Udah. Sudah hafal Quran? Sudah. Berapa juz? 30. 30 juz, Masya Allah. Khatamat 30 juz'a. Izzi menghafal Quran dari mana? Dari Oke, mic-nya. Caranya bagaimana? Boleh, silakan. Cara menghafalnya bagaimana? sama Abi dengar dari ceramah sama Ustadz Adi Hidayat, kalau Hubai itu dibiasakan mendengar murotal Al-Quran, maka dipermudahkan menghafal Al-Quran. Oh, yang mana Ustadz Adi Hidayat tuh? Jadi dengar setiap kali motivasi gitu ya, disampaikan kalau jadi ahli Quran, insya Allah akan dimudahkan. Terus Izzi mau menghafal, cara belajarnya begitu. Izzi mau jadi apa? Jadi apa? Boleh. Jadi ustazah? Jadi guru. Jadi guru. Boleh, tepuk tangan. Ya. Tapi ini kita harus tes dulu. Betul gak hafal ini ya? Baik, 30 juz ya, surat 30 lah. Ar-Rum ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum fi adanal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun Fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhi yafrahul mu'minuna Binasrillah. yansuru man yasha'u wa huwal azizur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa Terus?
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Baik, beri tepuk tangan. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan nanti jadi inspirasi ya. Saya yakin di sini banyak ahli-ahli Quran yang lain. Nanti setelah ini kita akan bertemu. Nanti Pak, itu ada yang nggak bisa lihat Pak. Ada yang lumpuh kakinya. Ada yang lumpuh otaknya. Tapi kalau ditanya Quran, itu langsung bisa jawab. Kalau ditanya dunia, nggak hafal Pak. Ya, harga bubur nggak hafal. Harga mie ayam nggak hafal. Tapi kalau ditanya surat sekian, langsung dijawab seketika. Nah kita butuh izi-izi kecil sampai dewasa. Izi sekolah sekarang kelas berapa? 2 SD. 2 SD beasiswa atau bayar? Bayar. Nah, nanti kita akan beri beasiswa sampai selesai kuliah ya. Nah, nanti kita berikan beasiswa supaya nanti kembali. Baik, Izi kesini pakai pesawat terbang? Iya. Sama angkatan udara? Masa tahu tempur? Ya, kita ucapkan terima kasih sama-sama untuk semuanya. Mudah-mudahan baik. Dan hari ini saya akan berikan hadiah juga pada Bapak Haji Setiawan Ikhlas yang insya Allah dengan kebaikan dan kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, baik, kembali ke Sumatera Selatan khususnya untuk menyiapkan kembali orang-orang yang bisa berkontribusi kebaikan ke depan. Karena ini temanya Libya, ini diantara yang paling saya sayangi dan ini jubah sebetulnya jubah khusus, ada namanya Aminul Khutbah. Jadi dulu kami diangkat jadi Aminul Khutbah. Aminul Khutbah itu kayak ketua MUI yang berhak menentukan siapa yang khutbah di masjid di Sawani, di kuliah dakwah di Tripoli. Jadi saya diangkat pada posisi itu untuk menentukan siapa yang boleh berkhutbah. Nah tandanya ini pakai ini. Nah, hari ini saya hadiahkan ke Pak Setiawan Ikhlas sebagai persahabatan dan saudara kita. Pas ya? Baik. Hadiah kedua untuk Pak Wagub. Nah, Pak Wagub khusus paket menghafal Al-Quran. Nah, supaya beliau memberikan contoh sebelum warganya menghafal, Wagubnya dan gubernurnya juga menghafal sama-sama. Nah, nanti kita ketemu lagi sebelum rakyatnya dites, Wagub dan gubernurnya dulu yang kita tes. Sepakat? Setuju? Nah, berikan tepuk tangan untuk Pak Gub dan Pak Wagub. Insyaallah selamat. Baik, alhamdulillah demikian untuk hari ini. Kita berdoa ada 10 menit sebelum kita masuk waktu zuhur berjamaah. Besok kita ada launching. Seluruh Indonesia akan menyimak. Namanya Gerakan Indonesia Menanam. Tempatnya akan berlangsung di Sumatera Selatan di Jakabaring. Di situ akan jadi pusat untuk Indonesia. Jadi pilot project namanya. Ya, di tempat itu alhamdulillah tanah yang tak bisa ditanam, tidak ada tumbuhan yang bisa dimakan. Dengan izin Allah 3 bulan ini kita mohon doa sama Allah, pupuknya pupuk langit, tanah itu tiba-tiba bisa ditanami, tumbuh jagung, tumbuh padi, tumbuh singkong, tumbuh timun, padinya manis-manis, enak, jagungnya pun manis-manis, sampai tikus pun suka. Ya. Nah, nanti maksudnya apa? Dari Jakabaring ini saya harap semua desa di Sumsel insya Allah bisa menanam, desanya makmur, dan terima kasih kepada Pak Setiawan Ikhlas yang telah menyiapkan lahannya dan beliau memang gunakan betul untuk orang-orang Sumsel dan se-Indonesia ini terinspirasi dalam kebaikannya. Kita doakan mudah-mudahan dalam kebaikan dan insya Allah besok Pak Presiden juga akan datang membersamai dan meresmikan gerakan kita bersama ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين والله موافق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.